Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda karena saya sekarang menjumpai Pak Rianta. Beliau ini Ketua Gerakan Jalan Lurus yang juga mantan anggota DPR RI. Selamat berjumpa Pak Rianta. Selamat berjumpa Mas Argo Merdeka. Pak Rianta, ini saya ingin bertanya kepada Anda ke Jogja lagi ini sebetulnya seperti apa Pak? Gini, agendanya untuk ketemu teman-teman, termasuk ini beliau dulu sahabat saya saat beliau masih di Dirjen apa dulu Pak? Biro Perencanaan Kementerian ATR BPN. Ternyata beliau ini sudah pindah di Sulawesi Selatan, kemungkinan dalam rangka pemantapan untuk ke eselon satunya kemungkinan. Amin. Ya. Amin. Dan menurut Anda seperti apa ini? Artinya Anda ingin memikirkan persoalan seperti apa ini? Saya kira kalau apa yang menjadi pemikiran kita bersama juga apa yang menjadi pemikiran kita semua. Artinya bagaimana kebijakan-kebijakan sektor pertanahan yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat itu harus bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi jangan sampai dari kawan-kawan penyelenggara layanan di BPN itu jangan sampai terjadi maladministrasi. Lakukan kerja-kerja normatif tanpa mempertimbangkan apapun. Pertimbangannya ya normatif itu aja. Tapi menurut Anda sejauh ini sudah on the track atau belum Pak? Saya kira kalau penyelenggara negara atau kawan-kawan eksekutif itu on the track. Hanya karena kalau di Jogja itu kan ada satu situasi yang membuat kawan-kawan eksekutif atau kawan-kawan penyelenggara layanan publik itu kalau menurut pandangan saya menjadi keku. Pekewo gitu ya? Pekewo mungkin karena keistimewaannya atau karena feodalismenya itu saya yang nggak begitu paham. Gitu ya. Ya, karena kan kemarin kebetulan kan saya juga diskusi dengan teman auditor itu justru non teknis seperti ewo pekewo itu jadi kendala utama. Justru dalam konteks Indonesia yang sudah kita bangun dengan pemimpin besarnya itu konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu kan jelas pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia itu negara hukum. Ya patuhi hukum. Jadi jangan sampai membuat sulit kawan-kawan eksekutif lah. Gitu. Karena kan kemarin saya ingat ketika berbicara dengan Pak Rianta, seperti misalnya jabatan bupati atau kepala daerah yang lain itu kalau bisa itu orang karir gitu. Artinya ini juga berkaitan dengan itu juga ya, ketika misalnya jadi kepala BPN atau seperti apa gitu. Saya kira begini, dari perkembangan situasi terkini di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, juga kalau kita punya satu pemikiran-pemikiran, punya wacana-wacana, termasuk bagaimana pengisian jabatan gubernur, bupati maupun wali kota, itu diisi dari orang-orang karir. Jadi jangan sampai jabatan gubernur, bupati, wali kota itu dari unsur politik. Ini yang harus dibangun satu sistem yang baru, bahwa gubernur, bupati, dan wali kota itu bukan jabatan politik, tapi ini jabatan karir. Jadi diambilkan aja dari kawan-kawan ASN yang memang sudah teruji di dalam penjenjangan karirnya, kemudian juga punya kompetensi, kemudian juga dari sisi-sisi yang lain memenuhi syarat. Saya berpikir bagaimana kalau dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar bahwa gubernur, bupati, dan wali kota itu diambilkan dari eksekutif, jadi dari orang-orang karir. Termasuk barangkali di Jogja, ya ambilkan aja gubernur itu dari orang-orang karir. Nah bagaimana Sultan sebagai Sultan, ya ini sebagai dokumen budaya, enggak apa-apa. Jadi Sultan tetap Sultan, tapi jabatan gubernur
menurut saya sebaiknya diambilkan dari orang-orang karir. Ini kan pemikiran-pemikiran politik. Jadi saya berharap siapapun yang menjadi rakyat Indonesia itu untuk tidak segan-segan memberikan satu pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan negara. Karena ini pemegang saham utama negara itu ya rakyat. Jadi itulah apa yang menjadi perjanjian antara negara dengan rakyat. Ya Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai satu perjanjian luhur, perjanjian mulia, hukum tertinggi yang harus disepakati dan dilaksanakan secara baik. Terakhir Pak, ini mungkin kaitannya juga dengan profesionalisme itu tadi Pak ya. Artinya ketika itu diambil dari orang karir, lalu semua kebijakannya itu kan jadi sangat profesional gitu, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang non teknis seperti misalnya pekewo dan sebagainya itu betul nggak Pak? Jujur kawan-kawan eksekutif itu lebih menguasai banyak masalah. Jadi teman-teman eksekutif itu lebih menguasai banyak sumber daya. Sumber daya apapun, sumber daya manusia, mungkin sumber daya kawan-kawan eksekutif itu lebih menguasai. Nah kita berbicara bagaimana membangun satu cita-cita bangsa, bagaimana membangun Indonesia yang lebih baik, bagaimana membangun Indonesia jaya. Kalau satu misal gubernurnya itu berangkat dari orang-orang yang mohon maaf tidak punya satu kompetensi di bidang pemerintahan dan lain-lain. Padahal seorang gubernur, bupati maupun wali kota itu kan jajaran UPD itu kan sekarang banyak yang sudah menyandang gelar doktor dan doktor itu. Nah bagaimana kalau gubernur dan bupati maupun wali kotanya kadang-kadang juga berangkat dari hal-hal yang saya sedih. Berarti tidak punya ijazah. Ya. Mending Pak Rianto punya ijazah walaupun paket C, tapi ijazah Pak Rianto itu sah. Jelas paket C. Saya pun juga tidak malu dengan ijazah paket C. Itu daripada palsu. Oke, terima kasih Pak. Siap. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro mundur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus memberitakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.